Pisau. Pisau dalam bahasa Sambas apa, Pak? Pisau dalam bahasa Sambas itu lading. Lading. Sama dengan bahasa Jawa. Bahasa Jawa juga menyebut pisau itu lading. Mungkin hanya berbeda sedikit dialek yang agak berbeda. Lading atau lading sama aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Argasena, teman-teman semuanya. Kali ini kami ada di Singkawang, tepatnya di Hotel Swiss Bell Inn. Dan sekarang kebetulan ditemanin oleh bapak mertua saya. Namanya siapa, Pak? Ardi. Pak Ardi. Pak Ardi ini adalah orang asli mana, Pak? Asli Kabupaten Sambas. Dari Sambas ya, berarti asli Melayu Sambas, Pak ya? Asli Melayu Sambas, tepatnya di Kecamatan Sekura. Kecamatan Sekura. Oke, Pak. Kita kali ini mau ngobrol-ngobrol nih, Pak, sedikit, Pak. Ya, tentang pengalaman Bapak dan kira-kira diskusi tentang gimana sih dulu-dulunya Bapak sampai pindah ke Pontianak itu kan. Terus katanya kan Sambas kan ada berbatasan langsung dengan Malaysia ya. Iya, benar. Jadi bagaimana ceritanya di sana? Terus dari beberapa literasi yang saya baca juga ada beberapa bahasa Sambas yang kata-katanya itu mirip dengan bahasa Jawa. Nanti kita bahas, Pak ya, di video ini ya. Oke. Teman-teman, jika kalian suka dengan video dari Argasena, silakan kalian subscribe channel ini dan share ke teman-teman Anda. Jangan lupa kasih komentar ya. Jangan lupa follow Instagramnya. Bapak ada Instagram nggak? Belum ada. Belum ada, nanti dibikinkan. Oke, Pak. Jadi boleh Bapak cerita nih, Pak, di daerah Sambas sana pengalaman Bapak tuh apa aja dulu kegiatannya tuh? Awal cerita saya asli dari tepatnya itu di Kampung Bengang, Kecamatan Sekura, Kabupaten Sambas. Saya sih dari keluarga biasa-biasa sih, keluarga pedagang dan petani, orang tua asalnya. Terus awal saya pindah atau hijrah ke Pontianak itu karena sekolah taman SMA tuh melanjutkan kuliah ke Pontianak. Itu awalnya saya ke Pontianak dan sampai sekarang selesai kuliah, bekerja, berkeluarga, itu menetap di Pontianak hingga sekarang. Dari sejak tahun 1983 saya berangkat ke Pontianak hingga sekarang. Itu awalnya saya ke Pontianak. Terus, Pak, ini kayaknya ada tulisan pergi perjalanan nih. Sebenarnya tuh pergi perjalanan itu siapa, Pak, sebenarnya, Pak? Pegawai jalanan ini itu channel YouTube-nya menantu saya. Itu Argasena. Jadi pegawai jalanan ini adalah channel YouTube menantu saya yang pertama. Oke, Pak, gini, Pak, kan teman-teman kan mungkin beberapa subscriber ada yang tahu kan nanya-nanya nih, Bang, pegawai jalanan tuh asli mana? Orang Melayu kah? Orang Jawa kah? Ada yang bilang orang Bali kah? Orang mana-mana gitu ya. Sebenarnya saya adalah orang keturunan Jawa, tapi sudah 2 generasi. Bapak saya udah lahir di sini dan saya lahir di sini, berarti udah 2 generasi di sini. Nah, terus kenapa bisa berbahasa Melayu? Karena saya lahir di Kalimantan Barat. Artinya lingkungan saya orang Melayu, jadi saya bisa berbahasa Melayu dan bisa berbahasa Jawa. Nah, terus kenapa kok kadang-kadang komentar di itu pakai bahasa Sambas? Karena 3 tahun saya kuliah di Singkawang dan kebetulan mendapatkan mertua orang Sambas, jadi harus bisa berbahasa Sambas walaupun hanya sedikit. Pak, bicara soal bahasa nih, Pak. Ini kan saya kan agak unik waktu pertama kali datang ke Sambas itu. Ternyata teman-teman, ada beberapa kata dalam bahasa Sambas yang mirip dengan pengucapan dalam bahasa Jawa dan artinya sama. Bapak mungkin dulu tahu nggak sebenarnya sebelum dapat menantu orang Jawa nih? Sebenarnya sebelum saya mendapat menantu orang Jawa,
saya tuh nggak tahu bahwa ada bahasa Sambas yang mirip dengan bahasa Jawa. Setelah saya punya menantu yang juga berkecimpung di bidang apa istilahnya YouTube tentang sejarah-sejarah, akhirnya saya tahu dari beliau. Mungkin ada kesamaan bahasa ini dari bahasa Sambas dengan bahasa Jawa, itu tentunya mungkin ada sejarahnya. Gitu Pak ya. Mungkin dari zaman dulu atau waktu zaman kerajaan dulu, orang Jawa tuh merantau ke Kalimantan dan tepatnya mungkin ke Sambas. daerah Sambas, sehingga bahasa ini ada yang mirip. Mirip. Oke. Jadi teman-teman, selama ini saya baru menemukan beberapa bahasa yang beberapa kata dalam bahasa Sambas yang mirip dengan bahasa Jawa. Yang pertama itu adalah pisau. Pisau dalam bahasa Sambas apa, Pak? Pisau dalam bahasa Sambas itu lading. Lading. Sama dengan bahasa Jawa. Bahasa Jawa juga menyebut pisau itu lading. Mungkin hanya berbeda sedikit dialek yang agak berbeda. Lading atau lading sama aja. Terus yang kedua, yang saya agak kaget juga waktu ke Sambas itu, yaitu lawang. Lawang itu kalau bahasa Indonesia itu pintu masuk pertama itu namanya lawang. Lawang itu juga dalam bahasa Jawa artinya sama dengan bahasa Sambas kalau di Indonesia kan. Terus yang ketiga itu apa lagi, Pak? Mungkin apa tuh? Ngalu itu bahasa mana? Ngalu bahasa Sambas juga itu kalau lagi pusing-pusing itu ngalu. Kalau kita lagi pusing pikiran pusing itu ngalu istilahnya. Nah, dalam bahasa Jawa juga ngeluh itu artinya pusing, tapi mungkin hanya berbeda sedikit dialeknya. Kalau kami ngeluh, kalau Bapak ngalu. 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 Terus ada lagi, saya agak lupa, banyak sebenarnya. Menanam padi kalau di Sambas gimana, Pak? Nandur. Nandur itu bahasa Jawanya adalah menanam. Jadi kalau mau bilang menanam padi, bunyinya jadi nandur pari. Kalau dalam bahasa Sambas, Pak? Nandur padi. Nandur padi. Kalau menandur itu artinya waktu kita mengerjakannya itu Menandur. menandur. Jadi kalau Tandur ya apa istilahnya itu nanam gitu. pekerjaannya lah, nanam gitu, nandur. Nah, kalau kita lagi mengerjakannya itu namanya menandur. Oh gitu. Lagi menandur padi gitu. Menandur padi. Kira-kira ada lagi, Pak, yang Bapak tahu kira mirip dengan bahasa Jawa, Pak? Apalagi mungkin masih ada ya teman. Mungkin masih banyak sih. Kita ya. Coba teman-teman yang kebetulan orang Jawa ataupun orang Sambas yang mengetahui banyak bahasa persamaan dengan Jawa Sambas itu, silakan kalian tuliskan di komentar bawah ya. Kalian sebutkan sebanyak-banyak, mungkin lebih banyak lagi. Kalau kita lihat kan antara Melayu Sambas dengan Jawa itu kan jauh, Pak nih. Ya, Pulaunya jauh pasti kan. Beda pulau. Apalah sebabnya kira-kira menurut Bapak nih? Kok bisa sampai ada kata yang mirip? Apalah Pak? Ya itu tadi mungkin karena orang Jawa nih kan istilahnya suka merantau kemana-mana. Jadi mungkin bahasanya itu diambil dari bahasa Jawa atau kemana lah gitu kan. Tapi nih ya, ini kalau menurut pendapat Bapak memang seperti itu benar. Jadi saya pernah membaca buku itu terbitan dari Pemda Kabupaten Sambas ya, tentang sejarah Kesultanan Sambas dari awal sampai akhir. Jadi ada di situ, kalian bisa cari aja di internet pun sudah ada yang membuat artikelnya. Jadi dulu pada zaman Majapahit masih sangat kuat-kuatnya itu, ada sekitar 500-an orang bangsa Majapahit yang mungkin nggak cocok secara politik di Jawa ya, akhirnya dia hijrah. Dan menurut buku itu dia perginya ke Sambas gitu loh, Pak. Perginya ke Sambas. Ada dua versi, yang pertama dia turun di Paloh, yang kedua dia turun di Pangkalan apa ya? Jawa ya? Kuala Sambas kali bukan? Mungkin di Jawa itu, Pak. Jawa itu ada apa di situ? Pangkalan apa itu? Jawa sih istilahnya pantai aja, kerajaan di situ. Di pantai. Jadi ada dua versi. Saya pun dulu sempat heran kok di Sambas itu ada tempat namanya Jawai ya, orang-orang olok itu kan. Kalau orang gurau-gurau itu namanya Jawa 1. Jawa 1 itu kan. Jadi nama daerahnya Jawai. Mungkin ya.
Nah, terus dari rombongan itulah mungkin Pak ya yang membawa bahasa tadi. Terus kebanyakan itu kan kalau orang yang dari Jawa itu mereka akan berasimilasi dengan warga setempat dan akhirnya mereka menjadi orang tempatan dan membaur gitu maksudnya. Membaur. Jadi akhirnya mungkin ada beberapa budaya ataupun itu bahasa yang terbawa akhirnya mirip gitu Pak. Mungkin ya. Mirip atau diadopsi dari Atau bahasa diadopsi. Jawa itu kan. Nah, jadi teman-teman, artinya dari zaman-zaman dulu nenek moyang kita itu udah saling bertukar, entah itu orang yang dari Sambas ke Jawa ataupun dari Jawa ke Sambas ataupun dari tempat lain, Sumatera, Semenanjung Malaya, Sulawesi atau di Nusa Tenggara Barat dan sampai Maluku sampai Papua Pak ya. Iya. Bersilang-silang begitu, saling berkunjung gitu. Nah, makanya Pak, Bapak tahu Kesultanan Mempawah, Kerajaan Mempawah? Ya kan? Tahu. Nah, kalau nggak salah nih ya, karena kami bukan sejarawan, itu pendirinya itu adalah orang Bugis, Daeng Manambon Pak ya kalau nggak salah. Daeng Manambon, iya. Kalau Mempawah Daeng Manambon. Ya kita tahu sendiri bahwa kalau orang Bugis itu terkenal akan baharinya ya, berlayar kemana-mana. Merantau, orang perantau. Katanya Pak, emak tuh masih ada darah Bugis katanya. Emak bilang. Bapak mertua. Jadi Yang dari Palu. Jadi gini guys, kayak kami nih, kalau saya kan masih keturunan Jawa, istri keturunan Sambas, tapi tinggal di Pontianak. Nanti anak kami nih menjadi Melayu Pontianak. Jadi sekarang itu suku udah nggak jadi itu, di mana kita berbijak atau hidup, disitulah kita akan menjadi orang tempatan, begitu loh. Oke, bahasa selesai Pak. Nah sekarang dengan perbatasan dengan Malaysia Pak. Sambas itu berbatasan langsung ya dengan Malaysia Pak. Kalau Sambas itu khususnya di daerah Palu. Palu itu tempat istri saya. Itu berbatasan langsung dengan Malaysia. Itu di Tempatnya di mana Pak? di Temajuk. Temajuk ya. Temajuk itu. Itu kebetulan saya pernah naik motor langsung ke Oh bisa buat naik motor. ke Malaysia. Lewat jalan istilahnya itu jalan tikus. Bapak sempat nyebrang nggak? Menginjakkan kaki di Malaysia nggak? Sempat cuman sebentar aja, nggak sempat dialog sama orang sana saya. Oh, cuman hanya menginjakkan kaki aja ya nggak? Kaki, foto-foto, udah pulang lagi karena tanpa paspor waktu itu. Hanya pakai KTP, dititipkan ke penjaga perbatasan. Melintas ya. Izin melintas saja. Izin melintas saja. Udah selesai foto-foto itu di Teluk Melanau. Teluk Melanau. Nah sayang ya kemarin Bapak nggak ada bercakap-cakap di sana ya. Nggak ada, nggak Saya sempat. tuh pengen nanya nih bahasanya apakah sama dengan Sambas di Teluk Melanau? Sebenarnya sih mirip bahasa Sambas. Mirip dengan bahasa Sambas. Teman-teman nih pernah nggak dengar bahasa Sambas nih? Melayu Sambas kan bahasa Melayu banyak nih. Ada Melayu Sambas, ada Melayu Pontianak, Melayu Riau, Melayu Medan, Melayu belum lagi Malaysia ya, ada Melayu Johor, ada Patani yang dari Thailand Selatan, ada lagi dari Kelantan dan macam-macam lah. Nah, bahasa Melayu Sambas ini sedikit unik karena dia mirip dengan Betawi Pak ya, akhirannya kalau ngomong. Iya. Boleh Bapak kasih kalimat sebagai contoh biar nanti teman-teman biar tahu seperti apa sih bahasa Sambas. Ya kalimat kalau ada pantun Pak, terserah Bapak. Pak. Kebetulan saya tidak bisa berpantun. Kalau bahasa Sambas tuh banyaknya pakai apa istilahnya, ada di akhir pembicaraan tuh kadang selalu ada BB gitu. B gitu ya. Au B gitu. Au B. Kalau iya gitu bilang au B gitu. Itu salah satu contohnya. Au B artinya iya. Iya. Jadi selalu ada B gitu, ujungnya B. Kalau itu Pak mau nanya, kan ketemu orang nih, apa kabar? Terus kamu mau kemana gitu gimana Pak? Kalau apa kabar sih, apa ya gimana ya? Bapak dari mana? Istilahnya kan, apa kabarnya? Nah, kalau yang nyaut tuh biasa istilahnya baik ja. Yang gitu. Oh gitu. Coba dalam bahasa Sambas Pak. Mbak mau kemana ya? Kalau nanya orang,
Pak Long, nah, mau kemana ya? Atau dari mana ya gitu biasanya gitu. Oh gitu. Terus kalau yang ada akhiran I mana Pak? Au BI, nah, itu biasa gak ada gitu. Nah, jadi ada dialog tertentu gak sih yang apa? Yang ada ujungnya au B gitu. Tapi mungkin guys, kalau seandainya kaliannya orang yang nggak pernah dengar bahasa Melayu, terutamanya dari Pulau Jawa atau pulau lain yang tidak berbahasa Melayu ya, mungkin kalian akan bingung. Bahkan orang Melayu sendiri yang itunya beda, mungkin pun akan bingung. Contoh kalau orang Melayu Riau ketemu orang Sambas, begitu orang Sambas ngomong, pasti dia akan bingung. Apalagi kalau logatnya asli logat dari kampung sana. Saya pernah waktu kuliah di Singkawang itu ketemu dengan orang ibu-ibu dari daerah Galing kalau nggak salah. Iya. Galing. Jadi di situ kayaknya mau nanya apa gitu, saya nggak terlalu paham. Jadi bingung saya. Galing itu yang bahasanya agak gimana Pak? Agak mereka ibaratnya tuh lebih kasar, sering kalau kita bilang banyak menggunakan gitu. Kayak kalau kita bilang kemana gitu kan, mau kemana kalau Sambas yang agak di pesisir itu kan mau kemana, kalau dari orang yang di pedalaman lagi itu mau ke Mone kan, mau ke Mone, dari Mone mau ke Mone, jadi gitu. Kalau Sambas pesisir itu kan ke Mane. Terus mereka ngomongnya itu mau ke Mone, dari Mone. Bisa gitu. Oke teman-teman, itulah tadi sedikit diskusi dengan Bapak mertua saya yaitu Pak Ardi. Dan Pak Ardi ini sepertinya sangat bangga sekali ya memakai baju pegawai jalanan. Dan nanti teman-teman, pegawai jalanan akan insya Allah kalau memang Allah memberikan umur panjang dan rezeki, kami nanti akan sering keliling. Semoga bisa keliling di seluruh Nusantara ya, semoga. Dan nanti semoga kalau seandainya memang semua mencukupi, mungkin Bapak bisa ikut ya Pak ya, doakan Pak ya. Insya Allah. Jadi rencana kami Januari kami akan ke Batam, kami akan mengulas Batam, sejarah-sejarahnya. Jadi semoga nanti teman-teman, tanggapan dari teman-teman juga positif ya. Nah terus hari ini kita hari terakhir di Singkawang Pak ya? Iya benar. Kami nginap di sini 2 malam, liburan keluarga. Ya sudah capek kerja Pak ya, harus ya, liburan refreshing dulu. Nah teman-teman, Singkawang itu adalah kota pariwisata yang nomor 1 sih kalau di Kalbar ya. Jadi kan kalau kesini silahkan kalian bisa berkunjung menikmati pariwisata yang ada, banyak pantai, tempat-tempat hiburan, tempat makan, hotel juga sekarang sudah tersedia banyak. Dulu waktu saya kuliah, hotel ini belum ada, hotel Swiss Berlin. Ini hotel Swiss Berlin ini kami rekomendasikan ke teman-teman kalau yang ingin mencoba berpariwisata di Kota Singkawang. Hotel Swiss Berlin ini tempat enak sekali, strategis. Karena apa? Karena di bawahnya ini langsung mall Pak ya. Jadi kalau kalian lapar mau belanja langsung ke bawah aja. Mega Mall Singkawang. Singkawang, Grand Mall di sini. Grand Mall. Terus yang kalian harus ketahui, Singkawang itu adalah seperti apa Pak? Orang bilangnya kota Amoy Pak ya. Kota Amoy. Karena mayoritas di sini penduduknya Chinese, jadi banyak budaya-budaya dari saudara kita Tionghoa yang menunjukkan identitas kotanya, akhirnya dijuluki kota Amoy. Karena memang banyak Amoynya Pak. Nah, kalian bisa berkunjung di sini, main ke pasar Hong Kong, nanti kalian akan lihat sendiri. Jadi kalian serasa berkunjung ke Beijing lah kalau baru main ke Singkawang. Teman-teman silahkan saya promosikan. Terus ada Pak yang mau disampaikan lagi ke teman-teman? Salam-salam. Ini yang nonton ini ramai loh Pak. Ada dari Malaysia Pak, ada dari Brunei. Ya saya rasa ya itulah sekilas diskusi kita atau cerita-cerita sedikit tentang Sambas. Oke teman-teman, sekali lagi bagi teman-teman yang dari Pulau Jawa silahkan berkunjung ke Kalimantan, karena kami pun sering berkunjung ke Jawa Pak ya. Saya belum, Bapak ini udah ke Jogja, Bapak udah ke Jogja, saya malah belum. Semoga nanti bisa berkunjung ke Jogja juga dan sekalian membuat konten di sana, biar bisa mengulas lagi, teman-teman yang di luar Jawa juga bisa tahu. Dan kebetulan saya tinggal di Kalimantan, sementara ini kami mengulas yang ada di Kalimantan dulu, biar orang-orang yang di luar Kalimantan tahu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video dari Arga Sena. Semoga kalian diberikan umur panjang, kesehatan, dan rezeki yang melimpah. Semangat bekerja dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.